Hi survivors, I'm Hrithik Roshan and I'm very excited to announce that I am coming to Garena Free Fire as Jay. Download and start playing. Hrithik Roshan. Dia dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1974 dalam sebuah keluarga perfilman di India. Ayahnya adalah Rakesh Roshan, seorang aktor, sutradara, sekaligus seorang produser dalam berbagai film di Bollywood. Dan ibunya adalah Pinky, putri dari seorang sutradara termasyhur yang bernama J.M. Prakash. Masa kecil Hrithik tidak seperti anak-anak pada umumnya. Dia memiliki kelainan polidaktili di tangan kanannya, dan dia juga menderita development mental stuttering yang menyebabkan Hrithik gagap dalam berbicara. Kelainan itu membuat Hrithik dijauhi oleh teman-temannya. Dia menjadi sosok pendiam yang suka mengurung dirinya sendiri. Akan tetapi, Hrithik tidak berjuang seorang diri. Dia memiliki orang tua yang sangat peduli kepadanya. Setiap hari mereka memberikan terapi bicara kepada Hrithik agar dapat berbicara seperti anak-anak pada umumnya. Selain kedua orang tuanya, Hrithik juga mempunyai kakak perempuan yang bernama Sunaina Roshan. Dia adalah sosok kakak perempuan yang dapat menjadi teman dan sahabat bagi adik tercintanya. Semua dukungan dari keluarganya berbuah sangat manis. Hrithik berangsur normal dalam berbicara setelah dia menginjak usia 6 tahun. Tepat di tahun 1980, J.M. Prakash mengadakan sebuah acara keluarga di kediamannya. Hrithik menari bersama dengan sanak saudara dalam acara tersebut. Melihat Hrithik menari, J.M. Prakash terpana, menyaksikan bakat yang dimiliki oleh cucunya. Selepas dari acara tersebut, Hrithik diajak oleh kakeknya untuk mengisi sebuah scene film dari Asa. Dia menunjukkan bakat menari yang ia miliki. Dari sinilah awal perjalanan Hrithik Roshan memasuki dunia Bollywood. Pada tahun yang sama, Hrithik kembali mengisi sebuah scene dari sebuah film yang diproduksi oleh ayahnya sendiri, Aapke Deewane. Hrithik menunjukkan bakatnya dalam berakting. Dia berperan sebagai seorang anak kecil yang mempunyai jiwa penolong. Keberhasilannya dari dua scene film ini semakin memantapkan J.M. Prakash untuk mengajak Hrithik mengisi film-film yang lain. Beliau mengajak Hrithik memerankan adegan menari di dalam sebuah film berjudul Aspas pada tahun 1981 dan Asrapiarda pada tahun 1983. Tidak hanya itu, Hrithik juga berkesempatan untuk berperan sebagai Govinda di dalam film berjudul Bhagwan Dada. Dia beradu akting dengan megastar Sri Devi dan Rajinikanth serta ayahnya sendiri, Rakesh Roshan. Bahkan dalam film ini, wajah Hrithik Roshan pertama kalinya ditampilkan pada poster film. Dengan beberapa film yang telah ia lewati, Hrithik mulai menaruh hati dengan dunia perfilman. Dia ingin bekerja sebagai aktor full-time di Bollywood. Akan tetapi, ayah Hrithik memiliki pandangan yang berbeda. Dia ingin Hrithik tetap melanjutkan pendidikannya di universitas. Pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara keduanya. Hrithik tetap melanjutkan pendidikannya di Sydenham College dan tetap berada di ranah Bollywood untuk menjadi asisten sutradara dari ayahnya sendiri. Dengan kesepakatan ini, Hrithik mulai menjalani pekerjaannya sebagai asisten sutradara sekaligus seorang stuntman. Dia membantu ayahnya untuk menggarap film Kudgars di tahun 1987. Dia juga berhasil menyelesaikan film berjudul King Uncle di tahun 1993. Di sela-sela waktu kosongnya, Hrithik mengasah kemampuan dalam berakting. Dia bergabung ke dalam Kishore Namit Kapoor Acting Institute untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan memperdalam karakternya dalam berakting. Kishore sir's classes helped me find myself, and I don't think I could have understood myself. I would not have been able to understand my potentials, my shortcomings, limitations, without his insights into my mind. Namun,
Perjalanan hidup dari kritik tidak semudah yang kita bayangkan. Ia didiagnosis menderita skoliosis yang tidak memungkinkannya untuk menari dan mengisi adegan stuntman. Kejadian ini segera ditangani oleh salah satu rumah sakit yang terkenal di India. Pada awalnya, kejadian ini membuat kritik hancur. Dia sempat meleburkan cita-citanya untuk menjadi seorang aktor. Akan tetapi Tuhan berkata lain. Kritik mendapatkan sebuah mukjizat. What is defeat? What does it mean to be defeated? Is it losing and failing? Defeat is that doubt in your head. A demon that feeds on your fear. It tells you you're not good enough. That you can't do it. That it's not possible. Succumbing to that demon, that thought, that is defeat. So it's just an idea I fear. When I'm scared of a challenge. Defeat isn't even a real thing. It's just an illusion. It's that monster inside my head that keeps me where I am, who wants to keep me in my comfort zone. But victory never happens in that comfort zone. You have to get out. The pain in your body, that's the demon. Orders you to give up. Enough, it says. No more. And all I have is my spirit. And that's my fuel. To push myself beyond that limit of pain, I must step out of my comfort zone. Uncomfortable is my new friend. I will find my heart to fight with my mind. I will not be afraid, because I will never give up. Kejadian ini terjadi ketika kritik sedang berolahraga di pinggir pantai. Tiba-tiba datanglah hujan yang sangat deras. Kritik kemudian berlari untuk mencari tempat berteduh. Di saat itulah mukjizat datang. Kritik berlari dengan sangat kencang tanpa mengalami kesakitan. Setelah kritik sembuh dari skoliosisnya, dia kembali menjalankan pekerjaannya sebagai asisten sutradara. Dia bersama ayahnya berhasil mensukseskan 2 film, yaitu Karan Arjun di tahun 1995 dan film Koila, salah satu film terkenal yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan. Bersamaan dengan suksesnya 2 film tersebut, kritik berhasil menyelesaikan pendidikannya di universitas. Ia lulus dari jurusan bisnis di Sydenham College. Tepat di usia 24 tahun, kritik mulai fokus untuk mengejar cita-citanya. Dia mengasah kemampuannya kembali dalam menari dan bernyanyi. Dia juga tidak pernah absen dalam mengikuti kelas Kishore Namit Kapoor untuk mematangkan kemampuannya dalam berakting. Selain mengasah ketiga skill tersebut, kritik juga menjalani latihan bodybuilding. Dia ingin memperbaiki penampilannya untuk menambah kepercayaan diri di depan kamera. Perjuangan ini berlangsung selama 2 tahun. Hingga akhirnya, Rakesh Roshan menyiapkan sebuah film untuk dirinya, Kahuna Pyar Hai. Di dalam film ini, kritik menjadi bintang utama bersama dengan Amisha Patel. Dia bahkan memerankan peran ganda di dalam film ini sebagai Rohit dan Raj Chopra. Pembuatan film ini berlangsung selama 1 tahun dan dirilis pada tanggal 14 Januari tahun 2000. Film ini berhasil meraih keberhasilan komersial Bollywood yang terbesar. Bahkan film ini menerima penghargaan dari Guinness World Records sebagai film peraih award terbanyak di Bollywood. Dengan segudang penghargaan yang diraih oleh film ini, mengantarkan kritik Roshan menjadi superstar dalam semalam. Dia berhasil meraih 2 Filmfare Award, Best Actor dan Best Male Debut. Dari 2 penghargaan ini, karir kritik semakin meroket. Dia memainkan 2 film sekaligus di tahun yang sama. Yang pertama adalah Visa. Film ini mempertemukan kritik dengan aktris terkenal yang bernama Karisma Kapoor. Dan yang kedua adalah Mission Kashmir. Film ini merupakan garapan dari Vindu Vinod Chopra
salah satu produser kondang dari Bollywood. Di tengah-tengah kesuksesannya yang semakin menanjak, Hrithik menikahi seorang wanita yang bernama Susan Khan. Mereka menikah pada tanggal 20 Desember tahun 2000 di kota Bangalore, India. Pernikahan itu berjalan dengan lancar dan serasi. Mereka dikaruniai 2 anak berwajah kembar, Rehan Roshan dan Ridan Roshan. Keluarga itu terlihat sangat bahagia dan harmonis. Perubahan status ini tidak menyurutkan popularitas dari Hrithik. Dia membintangi 22 film besar di Bollywood dari tahun 2001 sampai dengan 2013. Dia juga berhasil meraih 4 Best Actor untuk Filmfare Awards dan 79 award lainnya di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, pernikahan dari Hrithik tidak berjalan semulus karirnya. Dia mengakhiri pernikahannya dengan Susan yang sudah berumur 13 tahun. जिस तरीके से अर्जुन रामपाल जी का रिएक्शन आया, आपको नहीं लगता वो बड़ा आश्चर्यजनक था कि अर्जुन रामपाल ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया? No, they are all very good friends of mine and Hrithik's. We've always been a very close-knit friend circle. So to blame anybody else in this situation is very bad. It's only about me and Hrithik, nobody else. Susan mengatakan bahwa perceraiannya dengan Hrithik tidak disebabkan oleh orang ketiga. Perceraian itu bersumber dari konflik internal antara dirinya dengan Hrithik. Meskipun Hrithik telah bercerai dengan Susan, dia tetap menjaga hubungan yang baik dengan mantan istrinya. Mereka tetap membesarkan kedua anaknya bersama-sama. Mereka juga tetap datang bersama di acara-acara keluarga besar mereka. Setelah menginjak usia 40 tahun, Hrithik mulai membatasi kesibukannya dalam berakting. Dia hanya bermain 1 atau 2 film saja setiap tahunnya. Dia ingin lebih berfokus lagi untuk membesarkan kedua anaknya. Sampai akhirnya tibalah di tahun 2019. Hrithik bersama dengan Tiger Shroff menandatangani kontrak dengan Garena. Mereka menyepakati sebuah kerjasama win-win solution. Hrithik bersama dengan Tiger Shroff dapat mempromosikan film barunya yang berjudul War di acara dan media sosial milik Garena. Sedangkan Garena meminta Hrithik dan Tiger Shroff untuk mempromosikan acara Garena Free Fire yang bernama India Today Big Finals. मौका मिला तो गोली चला देना, सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। यही है फ्री फायर इंडिया टुडे लीग का भी जीतने का पहला नियम। 12 अक्टूबर को होगा महामुकाबला सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। आना मत भूलना। And don't forget to watch War, releasing on 2nd October in a theater near you. Beberapa hari kemudian, Hrithik dan Tiger Shroff merilis sebuah lagu baru dari film War yang bernama JJ Shiv Shankar. Lagu ini sukses menembus 215 juta penonton di YouTube hanya dalam waktu 6 bulan. Ketenaran, kesuksesan, dan kehebatan dari Hrithik Roshan menarik perhatian Garena Free Fire. Mereka menawarkan kerjasama kembali kepada Hrithik untuk menggarap sebuah proyek di dalam sebuah game. Mereka kemudian berkolaborasi bersama membuat sebuah karakter baru dari game Free Fire yang bernama Jai. Hi survivors, I'm Hrithik Roshan and I'm very excited to announce that I am coming to Garena Free Fire as Jay. Download and start playing.